Baik, kembali lagi di YMS Channel. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi, iya sih, membuat sebuah perantara gitu antara server dengan klien, menggunakan Python. Jadi kita membuat sebuah perantara, dibilang aplikasi juga bisa aplikasi chatting ya. Nah, chatting antara server atau klien lainnya ya menggunakan Python, dan juga menggunakan text mining namanya. Text mining ini biasanya terdapat pada istilah kecerdasan buatan atau AI ya. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi chatting itu menggunakan Python. Nah, di mana saya menggunakan Anaconda Navigator ini ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan biasanya saya menggunakan Spider untuk modding Pythonnya, bahasa Python, tetapi di sini saya menggunakan Sublime. Nah, jadi agak berbeda ya. Jadi saya di sini akan menggunakan Sublime, pakai Sublime. Nah, di sini dia Sublime Text. Nah, di aplikasi ini kita bisa membuat program menggunakan bahasa Python. Caranya adalah pada bagian text ini ya. Sebentar, saya pakai Magnifier deh biar kelihatan ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah. Nah, di bagian sini kan ada plain text nih. Kita klik saja, cari Python. Ini dia. Oke. Kemudian kita save dulu file, save. Nah, di sini saya menggunakan dua buah program, yaitu client dan server. Dan juga diingatkan, saya itu menyimpan filenya itu di local disk D saja ya. Di D.2 ya, ingat di local disk. Namanya adalah server misalnya, kemudian enter. Oke, udah, biar nggak susah saya kecilin deh, nggak usah pakai Magnifier. Oke, server.p udah terbentuk. Nah, saya kasih komentar ini adalah server ya, biar lebih teringat. Kemudian saya nempel lagi, saya pilih Python lagi, mana tuh ya, ini ya Python. Kemudian saya save, jadiin client. Oke, kemudian save. Oke, client PY sudah terbentuk. Nah, kasih komentar ini adalah client. Nah, jadi secara ilustrasinya server ini akan mengirim teks ke klien kayak gitu ya. Nanti di CMD kita ilustrasikan. Nah, kemudian kita lanjut. Sebelum kesini kita cek dulu Python versi kita ya. Nah, caranya ngecek versi Python, lihat di Anaconda Navigator pada bagian environment ini. Nah, di sini ada base-root ya. Kita pilih yang ini, kemudian open terminal. Oke, nah di sini sudah ada terminalnya ya. Nah, kemudian kita ketikkan Python gitu ya. Python. Tekan enter. Nah, ini saya menggunakan Python 3.8.3. Jadi versi Pythonnya itu akan berbeda dengan codingannya. Kalau misalnya versi 3 saja, Anda menggunakan versi 3, nah itu codingannya sama dengan saya. Kalau versi 2, mungkin nanti akan saya tutorialnya itu akan saya taruh di link deskripsi untuk yang versi 2 ya, Python versi 2. Karena agak sedikit berbeda ya. Nah, kemudian untuk keluar dari Pythonnya ini pakai ctrl sama Z ya, Ctrl Z aja. Nah, maka akan kembali seperti ini. Nah, kemudian ingatkan lagi, kita kan nge-save filenya itu kan di sini ya, di D ada client, sama satu lagi ada server ya, client sama server ya, yang ini, yang tadi tuh ya, kan saya menaruhnya itu di D tadi ya. Nah, di sini bisa diakses caranya setelah
di titik 2 di CMD yang tadi. Tekan enter, nah, maka dia akan bisa diakses nih. Kalau kita pilih dir ya, dir gitu, tekan enter, karena sudah ada nih server.py sama client.py ya. Nah, kita tutup dulu nih. Sekarang kita menuju ke codingannya ya. Nah, di sini pertama itu adalah kita mengimport sebuah library namanya. Library-nya itu namanya socket. Jadi pilih saja import, nah itu ya, tekan enter. Nah, kemudian di sampingnya itu pakai socket. Nah kayak gitu. Tekan enter. Kemudian di bawahnya, nah di sini kita akan, saya kasih komentar ya biar lebih paham. Membuat koneksi dulu ke klien ya. Codingannya itu adalah list. Nah, ini listener ini saya pakai variabel namanya listener ya. Itu variabel tuh, listener socket misalnya ya. Untuk mendengarkan soketnya. Kita aktifin soketnya dulu, dot socket koma. Nah, seperti itu, atau enggak jangan kasih titik koma, boleh aja. Nah, kemudian kita lanjut menuju ke, kalau membuat koneksi itu kan ada server dan ada klien dan juga ada IP tentunya, ada port tentunya. Nah, di sini saya pakai server IP. Nah, itu sama dengan saya pakai 0.0.0.0 0 ya, jangan 0.0.0 gitu ya. Kemudian server portnya ya, port. Nah, itu sama dengan jangan string, kita pakai langsung saja ketikkan 2222, jadi 2 nya 4 kali ya. Tekan enter, kemudian kita ngebin listenernya yang ini ya. Jadi listener ya, listener socket, tekan enter, kemudian dot bin. Nah, itu ya, udah ada. Tekan enter. Di sini kita tanda kurungnya kasih 2, ada double ya. Tanda kurung buka sama kurung tutupnya itu double. Kemudian ketikkan server IP, server port yang ini ya, server port. Nah, kayak gitu. Tekan enter. Nah, setelah itu kita listen dia. Listener dot listen. Nah, ini kasih 0 aja ya. Nah, kemudian ini listener ini digunakan untuk mendengarkan atau mengirim server IP dan juga server portnya. Jadi yang ini sama yang ini ya. Nah, kemudian kita akan membuat perintah deh ya, atau membuat teks, munculkan teks. Nah, kalau di Python 3 itu caranya munculkan teks itu adalah print ya, print seperti itu. Kemudian dalam kurung, nah kasih string ya. Misalnya di sini server ya, server siap menerima klien kayak gitu misalnya ya, kalau udah terkoneksi ya. Nah, kemudian tekan enter. Sini kita pakai while. Nah, jadi ada perulangan. Kemudian kita pakai true. Titik 2 ya, ini titik 2, jangan titik koma, titik 2. Tekan enter, kemudian di sini ada as kayak gitu ya. Nah, di dalamnya ini kita membuat variabel yang namanya handler ya, handler socket. Nah, gitu misalnya ya, handler socket, dan addr nih addressnya itu sama dengan kita nge-accept yang listener yang tadi, listener dot accept. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya, ini saya kasih ini ya, kasih komentar aja, perulangan pengiriman chat. Nah, jadi sebelum ngechat nih ya, ngirim chat, nah ini kita definisikan dulu listenernya ini ke ke variabel handler ya. Nah, kemudian di sini kita print. Nah, print lagi. Nah, kalau misalnya sudah terkoneksi ini server klien, maka kita kasih printnya itu klien baru sudah terkoneksi kayak gitu contohnya ya, menggunakan IP. Nah, IP-nya berapa kliennya kayak gitu ya. Nah, kemudian
di sini koma ADDR. Nah, kenapa ADDR? Karena ADDR ini yang akan menampung listener socket. Listener socket itu apa? Listener socket itu udah di bin. Nah, binnya apa? Yaitu server IP dan juga portnya, ya. Jadi seperti itu alurnya. Kemudian kalau sudah ini jangan titik koma ya, jangan isi titik koma boleh. Nah, kemudian tekan enter. Di sini kita langsung saja pakai while lagi, while true ya. Nah, kemudian di sini pas. Nah, atau enggak ini saya hapus dulu komentarnya, jadiin penerimaan soket. Kalau belum tahu ya apa itu soket, kan ada WA tuh. Nah, kalau kayak gini kan kolom bar tuh, nah tempatnya inilah yang namanya soket ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita membuat soket perantara pada klien kayak gitu ya, penerimaan dan pengiriman kayak gitu ya. Kemudian di sini lanjut lagi di true nya ini titik 2 ya. Nah, di bawahnya itu tengah-tengahnya kita pakai message. Nah, kita pakai variabel message atau pesan gitu boleh, message aja deh, sama dengan input. Nah, kalau mau input teks di Python 3 pakai input ya, input. Nah, kemudian kasih string tanda petik, dan misalnya teksnya masukkan pesan. Nah, kayak gitu ya, masukkan pesan. Kemudian lanjut lagi pakai handler. Nah, kita panggil handler socketnya, dia ngesend send ed. Nah, kayak gitu send. Kemudian pakai kayak gitu, pakai tanda kurung. Di dalamnya itu yaitu apa yang akan disend? Yang disend adalah message-nya yang ini ya, message-nya yang ini dot encode. Jadi pakai encode ya, tekan enter aja. Nah, kayak gitu. Kemudian nah ini kan digunakan untuk mengirim pesan ya. Jadi saya di sini ya kasih untuk mengirim pesan, mengirim dan menerima pesan. Nah, yang ini kan untuk mengirimnya yang sini. Kemudian untuk yang menerimanya yang ini ya, kita pakai message lagi, operatornya sama dengan kita panggil handlernya ya, handler socketnya dot recf kayak gitu, recf. Kemudian tanda kurung di sini 1024. Nah, jadi kita pakai 1024 ini apa? Ini adalah maksimal karakter ya, maksimal karakter. Nah, ini kan client kan, C1 2 3 4 5 6, jadi ada 6 karakter. Nah, jadi ini maksimalnya ya 1024 kayak gitu ya. Itu maksimal karakter. Apa sih maksud saya? Maksimal karakter untuk menerima sebuah pesan kayak gitu ya. Kemudian tekan enter. Di sini print lagi deh, kita kasih print aja. Nah, biar tahu pesannya itu apa kayak gitu kan. Kalau chat kan bisa gitu, oh pesannya ini udah ada masuk nih kayak gitu. Jadi pesan dari klien, nah kayak gitu ya, klien. Oke, boleh. Titik 2. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, di sini kita pakai apa? Kita pakai message yang ini ya, pakai message kayak gitu ya. Oke, untuk server udah cukup sampai di sini. Kita sip ya, file sip. Nah, kemudian pada di sini kita akan lanjut namanya coding untuk kliennya ya. Nah, untuk kliennya itu singkat sekali codingannya. Sebentar, saya kayaknya sudah ada codingannya. Kita atau enggak kita ulang aja deh. Import, pertama import seperti biasa socket. Nah, kayak gitu. Kemudian sama kayak yang di sini, kita listener socket ya, sama portnya kita copy aja, bawa sini ya. Nah,
seperti itu, tapi IP-nya diubah. Saya pakai 127 gitu misalnya, .1 gitu misalnya ya. Nah, kemudian kita pakai handler soketnya, panggil dia ya, handler soket dot connect kayak gitu. Kemudian di dalamnya ada tanda kurung to double ya, jadi in double. Di sini pakai server IP titik koma server port. Nah, kayak gitu ya. Jadi connect kan ini servernya ini ya ke klien, ke sini ya. Nah, kemudian setelah handlernya dikonekkan, kemudian kita pakai print deh supaya jadiin penanda dia. Printnya terkoneksi ke server kayak gitu ya. Kemudian kita pakai atau saya isiin komentar. Di sini ingat mendefinisikan IP sama port client. Di sini koneksi ke server. Jadi ini perintahnya koneksi ke server ya. Kalau sudah dia terkoneksi ke server kayak gitu. Kalau udah terkoneksi ya, print ya. Kemudian kita untuk mengirim dan sama kayak server, mengirim dan membalas chat ya, mengirim dan menerima chat, kasih komentar mengirim dan menerima chat gitu ya. Kita pakai while true ya, .2 true .2, kemudian di bawahnya pas. Nah, itu tekan enter. Hanya kita pakai message. Nah, jadi kita pakai yang ini sebenarnya, yang ini ya. Tapi di sini kita menerima dulu, karena yang pertama di server ini kan dia mengirim. Nah, di klien dia menerima kayak gitu. Jadi satu persatu ya, saling bergantian. Jadi kita menerima terlebih dahulu. Kita pakai variabel message. Nah, ini sig kayak gitu ya. Benar ya? Biar sama nih, message. Oke, jadi message sama dengan handlernya, handler socket dot, ingat menerima pakai recf ya. Kemudian dalam kurung ini 1024. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita print deh, print. Nah, pesannya yang diterima apa ya, pesan dari server ini apa nih kayak gitu ya. Nah, kemudian kita akses message-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang di sini kita lihat, nah ini kan pesan dari klien nih ya kan, ini dia menerima ya, ini dia menerima juga. Sekarang kita mengirim ya, mengirim pakai seperti biasa, pakai message kita dulu sama dengan input kayak gitu, masukkan teks gitu saya, masukkan pesan, benar pesan ya, sama kayak ini deh kalau masukkan pesan. Nah, kita copy aja nggak apa-apa, copy di sini kita paste. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu saja sih codingan lainnya. Kita save dulu, kemudian kita demokan di sini ya, di bagian navigatornya kita klik open terminal. Kemudian kita di sini kayak yang tadi, kita cari yang tempat penyimpanannya ini, tempat penyimpanan kliennya ini. Nah, ini kan ada nih d.2/client.py kayak gitu nih ya. Ini juga ada nih d.2 server.py. Jadi kita mengakses d dulu ya, d.2. Caranya adalah sini kan saya pakai dua ini ya, 2 CMD ya, untuk client 1, untuk server 1. Ini untuk server, kemudian kita buka lagi. Nah, ini untuk client ya. Oke, ini dia bagi 1, jadi ada 2 ya. Saya pisahin. Oke, nah di sini kita akan menuju d.2 dulu, d.2, tekan enter, dia akan kayak gini.
Di sini juga sama, D titik 2. Nah, maka dia akan kayak gini. Kemudian di sini kita pakai jalanin servernya. Nah, di sini server ya, server.py, atau enggak gini aja, pakai python py thon spasi, kemudian pakai share gitu ya, share pakai tab lanjut. Nah, maka akan muncul nih server.py ya. Jadi share f gitu misalnya, pakai tab aja maka akan muncul ya server.py. Tekan enter. Nah, maka keterangannya server siap menerima klien. Jadi kita login klien sini ya. Caranya sama, Python, tapi di sini pakai klien misalnya CLI kayak gitu, CLI tab. Nah, maka akan muncul di client.py. Tekan enter. Nah, oke, di sini ada kesalahan handler socket connect. Oke, kita coba di sini di kliennya nih kita hapus handler socket. Oke, ini listener socket, server mode, server 222 udah. Ini kita coba lihat yang di yang sudah saya buat deh codingannya deh biar gampang. Oke, mungkin ada perbedaan sebentar ya. Oke, handler socket udah, connect udah, oke, portnya udah sama. Di bagian mana nih? Di bagian client ya, handler socket is not defined. Oke, handler socket, handler socket terconnect, handler socket sama ya. Sebentar, server IP sama server port. Oke, ini udah sama. Kayaknya ada yang salah di bagian server ngebinnya ini deh. Di line berapa tadi? Di line 10 in client. Oke, di sini. Nah, ini dipermasalah ini. Tidak ada handler socket katanya. Padahal udah sama ya. Ini atau enggak ini kan sama gini ya. Kita coba kopas aja dulu. Nah, buat testing aja. Sip. Oke, saya jalanin kliennya. Boom. Oke, udah. Tadi yang gini apa ya? Coba Ctrl Z dulu. Mungkin ada yang salah nih. 47.1 sama listener socket. Oh ya, salah. Yang tadi ya, yang klien tuh ya, ini kita ubah saja jadi handler. Kenapa? Karena tidak ngelisten dia. Pakai handler saja ya. Sip. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Ini adalah codingan seluruhnya ya. Jadi diubah tadi yang listener tuh jadi handler ya. Karena yang ini listen ya, yang ini handler. Jadi ini menerima ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian cek di client. Nah, ini kan sudah terkoneksi nih. Maka di server sudah ada masukkan pesan. Nah, masukkan pesan misalnya contohnya halo client kayak gitu. Tekan enter. Nah, ini akan muncul nih. Halo client kayak gitu ya. Ini kita pakai coba halo server gitu. Tekan enter. Akan muncul nih. Halo server. B-nya ini artinya balas pesan kayak gitu ya. Kita dari server sekarang. Kabar. Kan ini muncul nih teksnya apa kabar gitu. Jadi sama kayak WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian sini baik-baik saja misalnya. Enter. Nah, udah bisa dia ya. Oke, itu sekiranya untuk aplikasi chatting pada Python ya, menggunakan Python 3. Diingatkan, ini menggunakan Python 3 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk Python 2 nya saya akan
taruh link videonya di deskripsi. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.